kita bahas betul. Gimana? Coba kita tahu. Hak itu ada dua. Hak itu adalah lawannya kewajiban. Setiap ada kewajiban ada hak. Ya kan? Setiap ada kewajiban ada hak. Kalau kamu kewajiban bayar hutang, berarti menjadi haknya orang lain. Ini seraman haji yang harus kita sepakati. Nah, setiap kewajiban pasti ada hak, setiap hak pasti ada kewajiban. Kalau kita punya hak kepada orang lain, berarti orang lain harus menjaga hak kita. Kewajiban. Hak itu ada dua. Ada hakul adami, ada hakullah. Hakul adami, ada hakullah. Untuk hakullah dan hakul adami ini masing-masing bisa untuk mengiskotkan, menggugurkan. Betapa hak besar apapun di dalam hubungan hakul adami, maka orang yang punya hak, sahibul hak, bisa iskot. Baik itu urusan maliyah, urusan nafsun, atau urusan tabiah yang urusannya dengan irdun, nafsun, malu. Kisos bisa diiskot oleh sahibul hak. Berarti kan nggak harus dilaksanakan kisos. Kemudian hakul qadhaf menurut Imam Syafi'i bisa diiskot oleh sahibul qadhaf. Yang untuk hakul adami. Hakul adami kan katanya itu. Kemudian untuk harta apalagi? Irdun juga, irdun ya, qadhaf itu termasuk irdun. Walaupun toh dikatakan had itu muqaddar, yang muqaddar itu tidak bisa untuk dipindah dengan yang lain. Tapi ketika di situ orang yang punya hak qadhaf, hak irdun, mau untuk irdo dengan syarat i'ta'ul mal, ini bagaimana? Itu seperti yang dilakukan oleh ayahnya Imam Syafi'i ketika mengambil delima untuk irdo saja harus mengorbankan dirinya berkhidmah sampai 3 tahun. Ini dalam angka istirdo perlu kita laksanakan, karena kalau dia tidak mengatakan istirdo itu tidak. Cuman kalau menurut hukum fikih, selama kita sudah mengembalikan sesuai dengan hak, sudah cukup. Ini yang harus kita pahami. Fungsi dari pemerintah di dalam hakul adami itu mediasi. Bagaimana keduanya itu bisa islah, bisa musalamah, bisa rukun. Nah, karena sebagai mediasi, andai kata pemerintah itu tidak mengharapkan, tidak menetapkan kisos, pokoknya yang penting bagaimana sampai saling merestui. Di dalam merestui di sana itu untuk pemerintah harus sampai tanda tangan. Kalau belum ada tanda tangan kan belum selesai, masalah apapun belum selesai. Kecelakaan pun kalau tidak tanda tangan juga enggak selesai. Itu sebagai irdo wal istirdo. Artinya pemerintah sebagai mediasi. Makanya kisos itu tidak merupakan keharusan, tapi masih melihat asalkan sahibul hak merestui ya enggak masalah. Kalau memang tidak ada perestuan, ketika masih ada harapan untuk irdo walaupun dengan jangka panjang, itu malah kalau dalam hukum fikih disunatkan untuk melarikan diri. Kira-kira masih ada harapan untuk
ridho. Ini maknanya apa? Ini. Nah, makanya untuk hukul adami. Sedangkan urusan hakullah seperti qatlul murtad itu hakullah. Qatlul syariqah termasuk qatlul syariqah hakullah. Zina hakullah. Untuk hakullah, kalau memang Allah itu membebaskan, ya juga boleh. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Umpama orang itu tidak dihad, boleh. Oh, tidak dihad, itu kira-kira bisakah diampuni oleh Allah? Wong zina gak dihad, wong zina gak diranjam, kira-kira bisa gak diampuni oleh Allah? Orang mencuri tidak dipotong tangan, kira-kira bisa diampuni oleh Allah? Apa enggak? Nah, dan ketika dia itu sudah dihad, apakah sudah jelas dosanya itu habis? Itu aja masih khilafiyah antara Imam Rawi dengan Ibnu Hajar. Lalu apa faedah daripada dilakukan oleh hak-hak yang semacam itu? Apakah merupakan keharusan yang sehingga tidak bisa diganti dengan yang lain? Nah, apakah pemerintah tidak melaksanakan semacam itu akan berdosa? Bagaimana kalau kita mengharapkan sudahlah biar nanti tobat saja lebih baik orang murtad? Nah, selama tidak ada hubungan saling menyalah atau saling mengganggu. Karena kalau kita kembali kepada ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum ala na'budu illallah, itu kalau zaman dulu. Nah, kemudian kalau zaman dulu berarti sekarang kalau dikembangkan, coba kita cari nikot yang kalimat sawa'in bainana wa bainahum pada muatinin. Wong dengan orang-orang musyrik saja dalam dawuh la yajrimannakum sana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Di sana itu diperbolehkan untuk kita rukun di dalam urusan dengan orang kafir, apalagi ya lain hakumullah, apalagi sesama muaton, kenapa tidak boleh? Paham tak? Dengan orang kafir aja itu boleh kok. Waya jiriman nakum sana anu komen ansatukum antatu wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan, itu boleh. Kenapa musalamah dengan muadinin seperti kasus semacam ini tidak masalah? Apakah pemerintah mengharuskan ada haddu zina, mengharuskan ada qatlul murtad? Kalau tidak melaksanakan apa berdosa? Lek dilaksanakan apa ya terus mari ngono orang yang kalau yang dilaksanakan seperti zina dan sebagainya apa ya dosane diampuni. Wong sing kalau murtad malah justru enggak ada kesempatan untuk tobat. Kalau kita biarkan masih ada kesempatan untuk taubat. Lebih baik mana? Nah, kemudian ketika di dalam hal ini murtad dari Islam kembali ke kafir, ke murtad ke orang Yahudi atau ke Nasrani dan seterusnya, apakah itu nanti tidak akan berakibat fatal kepada mereka? Dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang yang kembali kepada agamanya dia. Nah, ini akan menjadi masalah. Ketika di situ ada menjadi masalah yang besar, apakah kita harus mengusahakan di pemerintah diformalkan agar ada hukum qatlu? Ini kalau ada hukum qatlu nanti kiai-kiai banyak yang dibunuh, yang dianggap melanggar dari agama mereka, bahkan jarak kubur aja akan dibunuh itu. Hah?
Nah, makanya jangan mengungkit pemerintah harus menegakkan, harus membunuh kepada orang murtad. Haram. Kenapa kok haram? Karena itu nanti akan mengakibatkan kiai-kiai dibunuh. Akan mengakibatkan kiai-kiai akan dibunuh. Loh, kenapa? Sekarang saja sudah banyak mengakibatkan kita mengkafirkan satu dengan yang lain. Bahkan kalau kita ngaji kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah, barang siapa menekatkan Allah Ta'ala ada di tempat, fakut kafar. Apa itu nanti kita akan tidak mengkafirkan mereka yang boleh membunuh. Nah ini. Nah, inilah kita kembalikan konsep kepada fikul muwatanah. Pemerintah itu tidak berhak untuk menentukan agama. Di dalam fikih muwatanah beda dengan negara khilafah yang memang miliknya orang Islam. Dan miliknya orang Islam tentunya yang punya tanah itu mempunyai hak untuk menentukan. Dan sekarang hampir tidak ada. Semuanya konsep kebangsaan, bukan konsep khilafah. Nah, kecuali hanya beberapa negara yang menjadi milik orang Islam termasuk Mekah, Madinah dan negara Syam yang memang Mesir yang memang sudah diwakafkan miliknya orang Islam. Kalau miliknya orang Islam jangan orang lain boleh masuk, itu harus dijaga karena menjaga dan melindungi hak itu adalah wajib untuk haknya Allah Ta'ala di dalam masalah pertanahan dan sebagainya. Kemudian kita menyelamatkan agama orang lain. Apakah kita diwajibkan untuk menyelamatkan agama orang lain? Apalagi orangnya nggak mau. Contoh, nek ono wong tidur setelah masuk waktu. Apakah kita wajib untuk membangunkan? Apakah kita wajib untuk membangunkan? Bahkan ketika suatu tempat Jumatan tidak terpenuhi, kita boleh keluar sehingga di sana tidak ada Jumatan. Kita nggak wajib untuk mementingkan ibadahnya orang lain. Walhasil kalau kita kembali kepada manhaj seperti ini, sudahlah, urusan pemerintah urusannya interaktif, yaitu hubungan satu dengan yang lain. Kalau masalah urusan din itu bainana wa bainahu ta'ala. Dan pemerintah di dalam hubungan antara hubungan dengan masalah apa itu namanya interaktif itu pun sebatas mediasi. Nah, makanya bukan harus menentukan baru kalau sudah tidak bisa di mediasi baru pemerintah punya paksa sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan hak yang ada yang perlu kita sepakati. Kalau kita berbicara soal hak, misalnya syarikoh, kalau kita lihat dalam Jamul Jawame, syarat daripada hukum yang ditaksis itu bisa diamalkan kalau memang setelahnya ada taksis, ada istisna, ini sudah menjadi muayyan, sudah jelas, seperti man badalal din dulu atau qatil musyrikina, berarti selain musyrik sudah jelas. Tapi ketika di situ ada istisna, ada taksis, yang mana taksisnya itu setelahnya ditaksis masih banyak kebimbangan, mungkin ada lain, ini tidak wajib diamalkan. Di dalam masalah pencurian ini memang dalam Al-Quran dikatakan wasariku wasarikotu faktau aidiyahuma. Tapi di sana ada beberapa taksis, di antaranya satu nisab, di antaranya harus muslim.
Di antaranya harus fikih muslim. Ini semuanya taksis dengan munfasil. Ketika ditaksis dengan munfasil masih mungkin ada taksis lain yang lam tu'raf. Ini dalam mazhab fikih masih ikhtilaf bisa dilaksanakan atau tidaknya. Ketika di dalam fikih masih ikhtilaf, kita tidak melaksanakan, ini mendapat legalitas dari ihtimalan. Makanya di dalam hukum siasah sing penting tidak bertentangan dengan syariat. Dan itu ada hal yang tidak bertentangan dengan syariat karena memang ada pendapat yang tidak memperbolehkan untuk melaksanakan. Nah, ini sudah menjadi ikhtilaf saja. Qisas yang di situ sudah jelas, umpama di situ dilaksanakan. Di Indonesia ketika dilaksanakan, zaman sekarang kalau dilaksanakan akan selalu tabrakan dengan antara Syafi'iyah dengan Hanafiyah. Kalau kita melakukan orang Islam membunuh orang kafir di qisas, akan bertabrakan dengan pendapat Syafi'i yang tidak boleh. Tidak di qisas, akan bertabrakan dengan Hanafi. Nah ini apa kita tidak khuruj alil khilaf dengan pakai narasi idra'ul hudud bisyubhat? Lebih baik tidak usah dilaksanakan karena akan bertentangan terus. Bahkan yang sudah jelas berideologi untuk membunuh seperti Abu Yusuf ketika memberikan Abu Yusuf ketika memberikan hukum bunuh kepada siapa? Orang Islam kepada orang kafir, orang yang membunuh kepada orang Islam, orang Islam membunuh kepada orang Rimi yang kemudian oleh Abu Yusuf dijatuhi hukuman mati. Lalu ulama-ulama Syafi'i telah protes. Kemudian setelahnya protes, beberapa surat yang dilayangkan dan akhirnya surat itu disampaikan oleh Abu Yusuf kepada Harun Rasyid. Apa yang dilakukan oleh Harun Rasyid? Harun Rasyid mengatakan harus kau cabut. Wadakhala bi'ila Harun Rasyid fakbaru bilhal fakbaru alaihi qala Harun Rasyid tadarak hadal amro bihilatin. Harus kau rekayasa, bagaimana bisa hilang? Loh, ini sudah jelas diputuskan oleh hakim itu saja karena terjadi faudon maka harus dihilangkan. Nah, kemudian diteruskan bahwa ingkana mufdiyan ilastingkari nefus wa disyaril fitan kana udul anhu ahaq wa aswab. Ini fikih. Kita pindah dari sini. Permasalahan segala ngono niku ini adalah ahaq wa aswab. Nah, dan orang murtad dibunuh itu tidak ada gunanya. Malah justru masih ada harapan untuk masuk. Kecuali kalau memang nanti akan provokator akan jadi itu urusan lain. Tidak murtad pun juga harus diberi hukuman. Makanya disinilah yang akan dibahas di dalam wilayah besok tanggal 24 yang mungkin itu nanti juga akan saya masukkan dalam muktamar tentang usulan sebagian DPR yang menghilangkan pasal pelecehan agama. Itu kalau dihilangkan pelecehan agama tadi liberal, tadi apa itu namanya negara yang sekuler, malah bahaya itu. Tetap harus ada, tidak boleh pelecehan agama. Yang tentunya konsekuensinya kamu sendiri juga jangan melecehkan agama lain. Yang ini yang biasa dilakukan oleh orang Islam sendiri malah aneh. Nah, kalau dihilangkan pelecehan agama, ini juga akan bahaya. Kalau tidak dihilangkan juga akan bahaya, karena kata pelecehan itu tidak bisa diberi definisi, tidak bisa diberi batas, karena kembalinya kepada huruf. Ini pembatalan qisas jelas. Kemudian di dalam masalah hukum had, kita tahu haddu zina. Ketika Ma'is itu di awal itu diranjam dan kemudian dia lari
ketika kena batu lari, lalu dikejar oleh dikejar oleh mereka. Terus dia mengatakan raduni ila Rasulillah, tapi oleh mereka malah dibiarkan, malah dibunuh. Kemudian setelah itu dilaporkan kepada Rasulullah mengatakan, kenapa tidak kau biarkan saja, mungkin tobat. Nah, berarti di sini sudah jelas masalah hukum zina. Nah, hukum berzina ini loh. Ternyata Rasulullah mengatakan, kenapa enggak kau biarkan, biar dia mungkin dia tobat. Berarti yang sehingga kalau dia tobat, ini. Faqad ruwiya min tariqin anna ma'izan nama rajama wa masatu bijarah haroba fa'atba'u faqala lahum fataba'u faqala lahum raduni ila rasul faqatalu rajman wa dzakaru dalika nabi faqal hala taraktumuh. Kenapa kok biarkan saja, la'allahu yatubu fayatubullahu alaih. Ini berarti terus apa lagi? Ini kalau kita pakai manhaj. Apalagi dalam masalah ikrar. Coba, bohong itu jelas berdosa kan? Bohong kan berdosa. Tapi ketika orang itu ikrar zina, disunatkan untuk mencabut. Berarti perintah bohong. Loh, gitu. Ketika agama melarang sesuatu, kok malah justru memerintahkan sesuatu. Ini malah kalau kita masukkan di dalam kaidah al-mamnu idza jaza wajaba. Al-mamnu idza jaza wajaba. Kalau kita masukkan kaidah, tapi ini enggak masuk di sana. Maka kesunatan untuk mencabut. Malah justru ibadah mencabut, kesunatan. Coba ketika dilakukan asalnya berdosa, ini dosa itu aja malah diperintahkan. Kenapa? Karena sudah tawakal saja kepada Allah, urusan nanti Gusti Allah. Urusan hak itu. Kalau mudikat ya kok nanti gak berdosa, tetap berdosa. Nah, ini yang perlu kita pahami di dalam masalah ini. Apalagi masih khilafiyah. Ikrarnya itu harus 4 kali. Lalu kita kembali kepada hukum secara realistis, faktual. Secara faktual tidak ada namanya zina mulai dulu sampai sekarang yang berdasarkan 4 saksi. Kalau di situ pakai zina niku pakai ikrar, pengakuan, kesunatan untuk dicabut, apakah pemerintah tidak boleh melakukan yang terbaik saja, ben sunat ben cabut ben ora ikrar, kesunatan tidak ikrar dan kesunatan nanti kesunatan tidak ikrar, kalau ikrar sudah diwajibkan, kesunatan untuk dicabut biar nggak usah ditetapkan, biar tidak mengaku. Dan yang di situ berdasarkan 4 saksi nggak ada. Mulai zaman Nabi sampai sekarang nggak ada. Masa orang zina kan disaksikan 4 saksi, nggak ada. Kalau sengaja melihat malah fasik semua. Nah, padahal dengan CCTV tidak bisa. Ya, apa hal ini tidak? Dikatakan media aku satu karena itu hakullah, biarkan saja, tobat saja, minta kepada Allah. Kepada adami saja bisa bisa dibatalkan, apalagi masalah hakullah itu mabnyun alal musamahah. Apa tidak lebih gampang Gusti Allah memberi maaf? Coba dipikir yang semacam ini. Berarti kesimpulannya, kalau di dalam urusan din, ini memang pemerintah hanya sebagai menjaga hak, bukan karena agama saja, tapi hal yang sudah disepakati oleh masyarakat itu harus dilindungi walaupun bimujarrodil adah.
bimujaradil adat. Makanya di Indonesia niku sekarang itu ada hukum macam 3. Ada hukum pengadilan negeri, ada pengadilan agama, ada hukum adat. Masing-masing punya kekuatan. Masing-masing punya kekuatan, nggak bisa diganggu gugat. Tapi saling menghormati. Kalau sudah diputuskan dalam pengadilan agama, pengadilan negeri nggak bisa. Negeri agama nggak bisa, adat juga nggak bisa. Kalau diputuskan oleh pengadilan adat, negeri pun juga nggak bisa. Kenapa? Karena dalam rangka untuk menjembatani kepada keseluruhan. Dan agama yang diakui oleh Allah, itu juga termasuk agama Islam, itu dalam Al-Quran hanya 3 ditambah Islam 1. Itu yang ada dalam Quran. Innal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan walahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Innal ladzina hadu wong Yahudi wan nasara wasobiin, telu ini diakui oleh Al-Quran. Telu ini agama yang diakui Al-Quran. Ini agama samawi. Wong sing iku man amana billahi wal yaumil akhir. Kriteria Islam ini amana billah nomor 2, wal yaumil akhir nomor 3, wa amila sholihah. Ini sudah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. 3 agama atau 4 Islam itu yang punya kitab yang samawi. Nah, tentunya kata hifdzuddin itu ada 2 yang saya sebutkan. Ini berarti kita lindungi dalam arti undang-undang tidak boleh menabrak. Bisa kita respon di dalam undang-undang itu dengan catatan itu punya kitab. Nah, yang punya kitab itu hanya orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani. Selainnya itu kitab yang secara urusan mengatur masalah hukum interaktif sosial. Yang lainnya itu agama yang hanya mengatur urusan bainahu wa bainal ta'ala. Urusannya dia dengan Allah, tidak ada konsep sosial. Contoh Hindu, itu gak enak konsep sosial antara satu dengan yang lain, harus gini, gak ada. Yang ada malah adat. Makanya orang Hindu itu hanya kalau nanti ditinggal mati, jodohnya harus kembali kepada dewa Allah, kembali kepada apa nih guys, dewa, itu kembali ke sana. Kemudian seperti kebatinan itu hanya secara akidah saja, yaitu yang penting nggak usah syariat, nggak usah sholat, nggak usah apa, pokoknya yang penting yakin ada Allah. Ini diarani kebatinan atau keyakinan, tapi nggak ada konsep. Makanya nggak ada perlu direspon oleh negara dalam masalah ini. Kenapa orang masih perlu dipertimbangkan? Kenapa nggak ada urusan interaktif? Majusi juga nggak ada. Ya kalau Majusi ini ada yang interaktif, yaitu kawin dengan mahram. Nah, itu yang perlu dan itu pun di dalam kawin dengan mahram ternyata Rasulullah mengetahui mereka kawin dengan mahram, dia diam. Pada zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar mengetahui orang Majusi kawin dengan mahram, dia diam. Nah, selama tidak lapor kepada kita, kan lapor kepada kita, yuk kita harus sesuaikan dengan hukum kita, kan gitu kan ya. Nah, sesuai dengan hukum kita ini berarti kita bagaimana cara melindungi agama lain.
menggerakkan lain, mentoleransi, kita diam, tapi dalam masalah rumusan tetap yang disepakati oleh semua pihak. Ini Ahmadiyah, walaupun sekarang jadi agama baru biar tidak melecehkan Islam, tapi punyakah konsep, punyakah kitab? Enggak punya. Yo di kono konsep kok karo Islam malah. Ya hanya dalam urusan kepengiranan saja. Dia itu mempercayai ada nabi setelahnya Nabi Muhammad yang namanya Mirza Ghulam Ahmad. Tapi untuk konsep lain-lainnya kan nggak ada. Nah, yang ada itu Islam, Yahuda, wa Nasara, wa Sabi'in. Karena itu memang samawi. Kalau Ahmadiyah itu bukan samawi dari Ahmadiyahnya, cuma sempalan dari Islam. Nah, sempalan dari Islam, kalau kita ngaku orang Islam itu akan mukhalif lil ijma'. Nah, kalau mukhalif lil ijma' beda, artinya biar bisa hidup disebut dengan agama Ahmadiyah gitu aja loh. Syiah ini kok agama Syiah. Nah, kalau di Indonesia bukan agama Islam. Kenapa? Karena Islam nggak mau. Nggak mau. Nah ini bagaimana? Ya sudah agama Syiah. Legal kalau dia agama Syiah. Kenapa? Dan jika tidak punya konsep hubungan antara yang unsur-unsur sosial. Nah, ya yang repot yang satu seperti LDI itu ya Al-Quran hanya beda konsep yang mengatakan kalau dia itu keluarganya mati tidak bisa mendapatkan warisan kecuali sama agamanya. Nah, yang semacam itu bagaimana? Kalau mereka setuju, no problem. Setuju, no problem. Nah, urusan hukum dilindungi oleh agama, yaitu ditoleransi, kalau mau sudah silakan. Tapi kalau urusan nanti di pengadilan, ya, hukum yang dirumuskan oleh kesepakatan gitu aja. Bisa paham? Ini loh, di dalam masalah urusan hifdzuddin itu masih kita lihat dari sisi. Tapi yang dilegalkan Al-Quran seperti tempat tadi. Tapi yang jelas, ini kalau pahamannya itu nanti akan berbeda lagi. Innalladzina hadu itu adalah orang-orang Yahudi yang qoblana zaman dulu. Zaman lihat tafsirnya, yaitu akan terjadi khilafiyah terus. Ya memang orang yang tidak sepakat tentang masalah Yahudi sekarang, yaitu orang itu agama Yahudi dulu. Tapi sama lihat itu sudah, itu tetap kaulani. Lalu ketika kaulani di dalam Islam menggunakan di dalam fikih muwatallah, misalnya dalam fikih kita tidak penting tidak bertentangan dengan mujma'un alaih, masih ada cantolannya, maka pakailah pendapat yang bisa dipraktekkan di Indonesia dan masih ada jalan. Nah, disinilah letak hukum Islam di Indonesia. Saya pernah diundang untuk merumuskan hukum pernikahan saja dengan wakafan. Itu dibilangi waktu itu di Menak Jawa Timur, dibilangi jangan hanya mazhabul arba'ah, terus semua mazhabnya Ja'far Shadiq dan sebagainya. Pokok yang penting ada cantolan dan bisa yang paling masyarakat di Indonesia. Karena memang tidak harus mazhabul arba'ah yang benar, kan tentu. Mazhabul arba'ah masalah harus mengikuti al-mazhabul arba'ah itu hanya secara global. Globalnya bagaimana yang mudahwan, tapi dalam makhluk kan juga bisa urusan lain mazhabul arba'ah dan betul. Gitu loh kan ini. Makanya fikih itu jembar, enggak usah kita apa itu namanya ta'assub dengan tek al-jumud al-mangkulat tafidul alim itu. Nah kalau amaliyahmu silahkan, tapi jangan paksakan. Kenapa? Sudah jelas dalam cara beretika, dalam cara mengamalkan, kita tidak diperkenankan untuk menekan seseorang mengikuti mazhab mu'ayyan. Enggak boleh. Harus mengikuti mazhab arba'ah, enggak boleh. Nah ini dalam itu kan kitabnya Syafi'i. Dengar ini dan ini. Kalau kita tahu semacam ini, masya Allah, enak. Makanya orang murtad
Loh, kamu katakan wajib menekotkan, ya silakan yang menekotkan. Karena menekotkan juga masalah, itu aja. Masalah fikih itu mujma'un alaih. Nah, mujma'un alaih itu min haitsu wujubul qadri, tapi masalah kaifiyahnya itu harus dilaksanakan atau tidak, boleh atau tidak, ini masih banyak ijtihad. Ini Rasulullah saja tidak membunuh orang murtad karena ada ini. Ini terus apalagi seperti ini mestinya saya bicaranya tidak ini, dan kalau bicara di silabus bicaranya toleransi, tapi ini sudah masuk, nanti bisa di dalam toleransi aja. Kita jamak konsepnya. Ini memang kesulitan kita berbicara di dalam kuliah ini, sebab harus ikut silabus, harus seperti setiap hari setiap masuk harus ganti, dan kitab ini harus selesai satu semester. Padahal kalau kita bahas satu bahasan saja sudah nggak selesai. Yes, yang penting untuk sekarang ini kita batasi yang dibicarakan ikhtilafu amrin daruriyyin. Ikhtilaf amrun daruriyyin, perbedaan itu sudah amrun daruri, hal yang berbeda jangan disamakan, yang sama jangan dibedakan. Untuk negara muwatonah kembali kepada ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Nah, konsepnya itu kan sawain bainana wa bainakum pada zaman dulu, aku pada Nasrani Yahudi. Lah ini kita mengikuti pada asbabun nuzul. Apa kita ikuti umumil lafzi. Kalau asbabun nuzul memang Yahudi dan Nasrono, sebab waktu dulu yang ada Yahudi dan Nasrono kan gitu kan. Nah, tapi di Indonesia sekarang enggak Yahudi dan Nasrono, bahkan Yahudi enggak ada. Enggak ada, yang ada Nasrani saja berkembang, ada Kristen, ada Protestan, padahal satu. Itu hanya beda-beda, itu nanti Kristen dengan Protestan itu sama dengan Islam dan Ahmadiyah, Islam dan Syiah itu kan ya. Itu hasilnya semacam itu. Tuhane pokok pangerane apa padha salate, cuman hanya akidah yang berbeda. Demikian pula dalam masalah Kristen dengan Yahudi. Terus matnu kalau demikian kita katakan semacam itu, terus kalau diteruskan semacam ini, maksudnya seperti bagaimana? Apakah kita ridho? Kita membiarkan semacam itu ridho? Tidak. Kita membiarkan hukum yang terjadi, membiarkan orang Kristen, membiarkan orang murtad semacam itu dengan alasan Kanjeng Nabi tidak membunuh. Ini tidak berarti ikrar yang di situ kafir, karena memang ada hadis yang jelas bahwa ketika jangankan itu, ada orang-orang Nasrani Najran, Yahudi Najran datang kepada Rasulullah, yang pada waktu itu Rasulullah ada di masjid, lalu dia akan melaksanakan sholat karena mereka itu sudah waktunya sholatnya mereka. Lalu dia menghadap ke timur, sholat sebagaimana sholatnya orang Yahudi. Sahabat-sahabat akan melarang Rasul, biarkan. Itu ternyata dia ibadah sistem Yahudi di masjidnya Rasulullah. Oleh Rasulullah dibiarkan. Wah, ini ulama juga tentang hal ini beda pendapat banyak. Yang satu, wah itu jangan dipakai, hadisnya itu dhaif. Dia mengatakan enggak, itu fakih. Tapi ada alasan untuk taknisan di qalbihim. Taknisan di qalbihim berarti kita dengan Islam yang toleransi inilah taknis kepada mereka, supaya mereka itu mengakui kebenaran Islam. Masalah masuk Islam dan tidaknya kan sudah ditentukan. Ya enak lah semasa gini. Kita gak pusing itu lah nih. Nah, berarti kalau demikian apa perlu memperjuangkan hak, memperjuangkan membunuh orang murtad? Tidak perlu.
nggak perlu. Nah itu ada, itu memang kewajiban ketika di dalam negara yang terikat dengan hukum Islam, itu menjadi miliknya orang Islam. Memang harus dijaga untuk negara yang miliknya orang Islam, tapi negara yang bukan miliknya orang Islam ya dijaga sesuai dengan yang penting orang Islam bisa melaksanakan. Makanya di dalam negara bangsa, di dalam melindungi agama, jangan sampai melarang apa yang telah menjadi kegiatan agama, yang jadi ikut agama. Artinya ibadah model apapun tidak boleh dilarang. Di Indonesia kan semua tentu. Namun menjadi harapan kita kalau memang betul-betul pemerintah dalam hal ini ngurusi yang sawain bainana wa bainakum, tentunya tidak ada wilayah di dalam masalah-masalah yang tidak sawain bainana wa bainakum. Nah, makanya sekarang pemerintah membentuk Basnas. Nah, kalau itu mewajibkan nggak bisa. Pemerintah mewajibkan zakat nggak bisa. Kita amalkan khud min amwalihim shadaqatan tutahhirum, nggak bisa. Loh, kenapa kok nggak bisa? Sawain bainana bainahum. Itu orang Islam kalah. Kita wajibkan haji, diwajibkan zakat, juga diwajibkan pajak. Nah, cuman ini hanya saya juga gak begitu mantap, tapi ya nggak apa-apa asalkan begitu amanah. Orang Islam dikasih kesempatan, diperbolehkan, dan tidak ada paksaan untuk mengumpulkan zakat yang kemudian Basnas dan kemudian kembangkan dari lazis pada lazisnu, walaupun perlu diaudit dan lain sebagainya semacam itu ya. Nah itu kalau diwajibkan nggak bisa, mewajibkan masyarakat nggak bisa dengan konsep khud. Makanya zakat ini pun yang dilaksanakan bukan zakat zahir, apalagi zakat batin gitu. Ini yang nggak bisa pemerintah untuk mewajibkan ke sana. Mewajibkan haji nggak bisa, tapi harus menjaga haji. Walaupun yang semacamnya waktu itu pernah Gus Dur sowan kepada Pak Harto agar supaya dengan para tokoh-tokoh agama yang mengatakan jangan sampai Islam itu diistimewakan. Saya kasihan tokoh-tokoh ini nanti akan meri. Lu apa yang dimandaki Gus Dur? Seakan-akan melecehkan Islam. Tapi artinya kalau urusan Islam biar diurusi orang Islam. Kalau urusan non-Islam biar diurusi non-Islam. Termasuk haji itu urusan orang Islam. Pemerintah nggak usah ikut-ikut. Nah, biar diurusi orang Islam. Termasuk sebagaimana mereka ke Roma, ke India kan nggak diurus oleh pemerintah. Nah, berangkat sendiri, biar haji urusan sendiri. Nah, ini bagus konsep itu. Tapi setelahnya diurus sendiri malah banyak uang yang lari. Gak ada jaminan, akhirnya ya sudahlah seperti ini. Itu yang memang sulit bagi kita. Nah, apalagi kalau sudah dikatakan pemerintah tidak berhak untuk menentukan sikap di dalam masalah agama, yang di situ hanya melindungi. Lalu kenapa masih membentuk MUI? Apa fungsinya MUI? MUI berfatwa gitu saja, hanya mengatakan fatwa boleh atau tidak, dan tidak harus diikuti boleh atau tidaknya. Cuman itu dulu sebenarnya kalau ada MUI itu mestinya konsep Islam, negara Islam, karena harus mengikuti hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah dulu itu sebagai seakan-akan corongnya pemerintah pada waktu zaman Pak Harto. Tapi sekarang nggak corongnya pemerintah, tapi yang mendapatkan banyak dari pemerintah malah justru MUI, padahal nggak ada fungsinya sama sekali. Itu mewakili siapa juga nggak jelas. Ya, macam ini loh. Mestinya kalau kita betul-betul negara bangsa, tidak usah ada MUI. Urusan agama silahkan kelompok masing-masing. Urusan NU biar diurusi NU, Muhammadiyah biar diurusi Muhammadiyah, enak. Tidak usah perwakilan yang semacam itu.
toh sekarang walaupun dirumuskan oleh MUI kan nggak ada faedahnya. Itu mestinya kalau konsep yang kita usung semacam itu. Nah, makanya disitulah orang-orang yang paham seperti Gus Dur, orang yang paham dengan konsep dengan fikih kebangsaan, itu makhluk apa? Kan gitu lah. Semacam itu loh. Tapi bagi kita ketika di situ mendapatkan jatah ya secara usah, secara rame mengoleh jatah. Itu yang kesulitan. Insyaallah alam bisawab. Itu kalau memang betul-betul kita betul kepada sawain bainana wa bainakum. Tapi di Indonesia ini enggak. Negara bangsa yakni nasionalis murni, tapi kayak nasionalis yang religius tidak religius semua agama religius dengan Islam. Ini kita ada anuan ya. Untuk campur-campur, tapi ya kita nggak usah minta jatah yang terlalu banyak. Wallahu alam bisawab. Itu penjelasan masalah niku jadi memang ikhtilaf amrun daruriyun masalah tasamuh. Seperti tadi orang Yahudi, Rasulullah aku termasuk orang yang sholat di masjid itu lebih parah niku. Terus termasuk Rasulullah menemukan lewat ada orang Yahudi terus dia ada mayatnya orang Yahudi dia Rasulullah berdiri, kemudian dikandani hadza janazatul al-ardi ini ayat al-ardi. Rasulullah mengatakan awala takuna nafsan apa itu uang, ya. Ini toleransinya Rasulullah terhadap agama lain. Kita menghormati dengan semacam itu, jangan dikatakan sebagai orang yang ikrar, sebagai mengakui agama lain. Beda, agama yang benar tetap Islam, tapi kita tidak mengganggu kepada orang lain. Kenapa? Rasulullah melarang membunuh orang munafik yang jelas murtad, karena nanti ada image Rasulullah membunuh para sahabat. Nah, sahabatnya mari masuk Islam pasti dipateni lagi. Nah, itu penting sekali. Nah, wallahu alam bisawab. Sampai waktu ini kurang lebihnya mohon maaf. Saya beritahukan sekali lagi